Oh, ya beda. Ini agak memang sedikit mahal. Gimana Mas? Jadi panas ya. Panas. Kopi harus panas. Lagi dikipas pakai cabai lelean. Kalau nggak panas ya nanti nggak jadi kopinya. Nggak jadi gitu. Ya wedangan ya ini minumnya Kopi Pak ya. Biar tambah melek lagi, tambah sambel. Wah langsung Pas roll. ketemu nih gue. Lah ini beliaunya yang buat. Oh, gitu. G sambel. Wow, kisah. G sambel Anpri G sambel. 234. 234. Nanti kita akan bahas ini. Kita buka dulu acaranya. Oh ya. Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kameraku. Ya, semua itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah SWT. Malam hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Wedangan. Nah, seperti biasa, Wedangan malam hari ini menghadirkan narasumber inspiratif dan anak muda. Dua pekan ini kita hadirkan anak-anak muda dari Majelis Tafsir Al-Quran, dari pemuda MTA, ternyata juga memiliki kemampuan untuk berwira swasta, mengembangkan usaha produk. Kalau kemarin produknya logam piala, ya. Hari ini kembali ke kuliner. G sambal. Sambel. Diulek-ulek, yang diulek-ulek. G sambal Anpri 234. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Nggih, pas balik. Jadi mau no sambel nak tuh gorengan mencocok. Cocok. Niku sing pengen niku. Iya. Nggih. Kita kenalan dulu narasumbernya ini sama Mas Bagas. Mas Bagas Prianto. Bagas Prianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Narto, ini Mas Aleng yang punya hik ini kita nongkrong di sini. Hiknya Mas Aleng. Muga-muga Gimana? Hie awake dhewe iso disuplai sambel. Lah siap. Nanti kita bisa ya bermitra lah. Bermitra. Bisa. Kolaborasi sekarang ini. Nggak bisa sukses sendiri itu buat apa? Sukses Bareng-bareng. bersama. Suksesnya bareng-bareng. Gitu. Nah ini Mas Bagas. Mas Bagas. Produknya panggilannya Nji, Mas G. Oh gitu ya? Ini jenenge G. Mas Bagas ini membuat produk sambal yang dikemas dan untuk rumah produksinya Di Gajahan Colomadu Karanganyar. itu dekat dengan rumah kos. Dekat dengan kos, kebetulan masih berkuliah. Jadi kita nyari tempat yang juga akses ke kuliahnya dekat, terus masih bisa produksi dengan nyaman juga. Aslinya dari mana? Kok Aslinya kos di situ. Saya dari Sarolangun, Jambi. Oh, Ya. Sorolangun. jauh ya? Jauh banget Pak. Perjalanan tol niku 3 hari 2 malam. Dari bandara. Enggak, kalau Perjalanan Darat. 3 hari 3 malam loh, wah jelek kuwi nang darat. Kalau darat. Sekarang udah tol udah enak kok Pak. Sarolangun sama Batanghari jauh. Itu kurang lebih deket lah Pak. Iya. Merlung jauh Merlung ya. Ngerti ya? Jambi itu. Pernah di sana kan? Nanggung banget. Ngono try tapi. Pernah di sana. Purwodadi WKS. Oh, iya. STD. Mana Purwodadi saya pernah Purwodadi Grobogan. Sana itu ada Purwodadi juga. Oke. Sorolangun ya. Berarti ikutnya MTA perwakilan Sorolangun. Iya, cabang Sarolangun. Oh, cabangnya. Kalau perwakilannya ikut Perwakilan ikut di Merangin. Merangin Jambi. Merangin Jambi. Lah ini pemirsa yang ada di Jambi kan juga melihat ini putra daerah asal Jambi Kusuma. ya. Meskipun bapak dari Bapak aslinya Ponorogo. Ibu dari Pelupuh Sragen. Pelupuh Sragen. Oh, Purwosagen. Berarti memang orang tua ke Jambi. Untuk merantau cari penghidupan lah Pak, penghasilan. Bekerja. Salah satu yang menginspirasi beliau ini untuk membuat produk itu dari orang tua. Sambel, betul. Lalu orang tua pekerjaannya? Orang tua pedagang atau jualan warung pecel lele. Namanya pecel lele Anpri. Nah, makanya di bawahnya G sambel itu ada tulisannya Anpri. Anpri itu? Anpri itu sebenarnya dari Ini Prianto? Ya betul, Bagas Prianto. Cuman aku punya mbak Kakak ya? Iya kakak, namanya Anjar. Anjar Oh, Sulistyorini. Anjar Betul. Prianto. Katan Anjar sama Prianto. Tuh. Gimana? Jenengan punya kisah, punya cerita
ini tentang persambalan ini. Sambal ini Pak ya. Sebenarnya jauh tahun 2021 waktu awal kuliah itu kan udah sempat berbisnis kecil-kecilan Pak, online. Waktu itu aku jualan thrifting barang bekas Pak, barang bekas. Terus di tahun 2024 awal kita bikin ekspansi baru, bikin clothing brand sendiri. Terus tapi di akhir tahun 2024 penjualan omset kita menurun cukup drastis. Nah, terus kan aku juga punya tim, punya yang harus dibayar, punya operasional lain-lain. Setelah diskusi sama keluarga, sama timku sendiri, akhirnya aku melihat opportunity baru dari penjualan orang tua. Kan terlalu nyebrang ke pakaian, tapi ternyata dari orang tua bisa dikembangkan. Ke kuliner ya. Terus dari situ setelah berkomunikasi dengan ibu, aku mengangkat sambal yang dari tahun 2005. Jadi orang tua itu jualan warung celele dari tahun 2005. Terus aku belajar bikin sambal dari ibu untuk base resepnya sendiri dari ibuku sendiri. Terus kita kembangkan menjadi produk kemasan. Terus berlanjut kita urus dengan legalitas, termasuk tanggung jawab, halal, BPOM. Tapi karena ini masih industri rumahan, jadi kita menggunakan PIRT, SPIRT. Udah diurus ya itunya? Sudah termasuk dengan. Ya ada SPIRT, udah ada izin edar, termasuk diproduksinya. Sudah, aku untuk legalitas mengurus PT Perorangan untuk distribusi sambelnya. Jadi dapat dipertanggungjawabkan terhadap produknya. Oh berarti udah ini di bawah PT ya? Di PT Perorangan, aku sendiri. Dikelola sendiri begitu ya? Sendiri ya. Ada berapa jenis sambal maksudnya? Ini sementara kita ada 3 Pak. Ada sambal original, ada cakalang sama cumi. Tapi untuk bulan depan kita rencana bikin menu baru karena ini udah lumayan. Untuk menu barunya kita mau bikin teri Medan sama sambal penyet. Teri Medan itu apa? Sambal teri Medan itu? Iya, sambal teri Medan itu lumayan terkenal di sana. Enggak coba itu lihat pasar market online sambal sekarang tuh teri Medan lumayan tinggi. Jadi maksudnya teri Medan itu teri yang dihasilkan dari Medan. Ya, kalau memang dari Medan. Teri Medan ya. Dari layang pasar. Bukan. Teri Medan. Yang kecil-kecil itu. Teri kecil-kecil betul. Itu lumayan. Anak apa kuwi? Paus apa sing cilik? Bukan. Teri Medan. Sudah diproduksi, belum di launching atau? Belum, ini masih R&D, masih ya coba-coba dulu, terus kita testing di pasar cocok enggak. Ini apa? Yang sudah jadi apa? Ini yang sudah jadi ada cumi, ini varian best seller di kita, ini penjualan paling tinggi di cumi. Oh, cumi. Ya, kalau ini cakalang. Cakalang ikan, terus base yang untuk paling murahnya kita ada original. Yang original harganya beda-beda. Beda-beda Pak, kebetulan. Kalau yang original berapa? Untuk harganya? Saat ini harganya di 20.000. Lalu di cakalang 23.000 dan cumi di 25.000. Tapi karena sekarang masih ada promo akhir bulan di kita. Jadi setiap akhir bulan tuh kita selalu ngadain promo spesial buat yang mau nyobain sambal kita, karena kalau udah harga normal itu tuh ketemunya di harga 35.000 buat cumi. Terus 33.000 cakalang dan 30.000 original. Jadi buat teman-teman bisa manfaatin akhir bulan seperti ini buat diskon sama kita. Promo. Kalau penjualannya melalui apa? Online? Untuk saat ini penjualan kita masih fokus di online karena kita untuk offline-nya masih titip-titip di beberapa toko. Oh gitu. Ya. Untuk online sendiri atau COD bisa juga, tapi lebih nyaman untuk ini kita pakai pengiriman instan dari ekspedisi. Oke. Jadi cepat Pak, lebih Alek, aman. pengen tahu bagaimana cara proses pembuatannya. Kita semua pengen tahu ya. Ya no. Oke, siap ya Mas, kita langsung ke sana untuk melihat videonya. Oke. Oke, sambal. Gajan, Colomadu. Gajan kita? Gajan ini Pak, Colomadu loh Pak. Karanganyar. Iya, Colomadu. Tasnya. Lor UMS ya? Iya. Ini cakalang.
yang kerja, ya kayak teman-teman ini yang kerja. Tim. Teman siapa Pak? Oh, iya Pak. Kopinya kurang lebih ya. Saya kurang lebih ya. Pas sih Pak. Pas. COD. Itu di perumahan ya atau di mana? Enggak, emang paling ujung dia. Oh, Bukan perumahan, Lek, itu perkampungan. perkampungan. Tapi agak Ambil nama G Sambal itu maksudnya apa? Ini apa ya? filosofi yang seperti apa ya? Awalnya tuh mau namanya geledek sambal Pak. Jadi kan geledek kesannya pedas gitu-gitu. Cuman kayak kepanjangan. Dan bisnisku sebelumnya itu namanya BG Supply. Jadi kan kita nyuplai barang-barang. Nah dari situ kayaknya orang tuh lebih kenal dengan BG. Jadi kalau beli di mana, misalnya beli sepatu nih, oh beli sepatu di BG gitu-gitu. Udah lumayan terkenal lah, karena kan kita udah bisnis dari 4 tahun sebelumnya. Jadi dari situ daripada geledek kepanjangan, kita ringkesin ketemunya G Sambal. Oh, jadi sekarang sepatunya ada G Sambal. Bukan dong, betul ada. Itu salah satu divisi di PT. Oh, Tambah usahanya itu. Ekspansi Pak. Ekspansi. Bahasanya, Berarti kalau yang PT itu membawai apa? G Sambal, G Sambal, terus kita ada usaha clothing brand itu clothing sendiri. brand. Terus kita Tidak hanya S1 berarti ya. ya terus mau ya ada agensi kecil-kecilan Pak. Jadi Agensi apa? agensi tim kreatif gitu loh Pak. Jadi kan kalau aku kan punya konten sendiri. Jadi kalau sekarang tuh ngebahasainnya personal branding. Jadi aku tuh bikin branding di sosmed tuh pengennya dikenal sebagai edukatif, inspiratif gitu-gitu loh Pak. Nah dari situ kita bisa juga membantu teman-teman UMKM yang mau produknya diiklankan melalui Meta Ads, Google Ads atau TikTok gitu-gitu bisa Ada kita edukasi bantu. di situ. Bisa kita bantu lewat agensi kita, termasuk desain, editing video, 3D gitu-gitu di kita bisa. Tapi masih kecil-kecilan, masih timnya terbatas. Iya, nanti seiring dengan berjalannya waktu kan. Genzi kan ya. Ya Dia sekarang kayak gitu. Mbak, Ikuti dong, Lek. Iya, coba mengikuti tapi ya terseok-seok. Enggak loh. Ayam goreng gatak kan ditambah iklan kayak. Jadi gini loh, Lek. Tak ganti bahasanya ya tadi loh bahasanya. Jadi ada PT dulu. PT berdiri kan. Dia punya banyak divisi untuk usaha. Iya. Yang tadi baju. clothing. Apa namanya clothingnya? Clothingnya namanya Getrich. Get Rich. Ya terus nanti. Nah, itu sudah baju sama Pak. Sudah produksi ya? Baru 3 artikel tapi artikelnya baru 3. Itu terus G Sambal. Oke, sambel. Terus yang ketiga Ada itu tadi agensi kreatif. agensi kreatif. Agensi kreatif itu fungsinya anu loh, like, kalau ingin punya produk, biasanya produk itu bisa Pasarkan secara online. Nah, itu produk turunannya semuanya itu dikelola sama tim itu. Iya. Jadi kalau misalnya ada kerjasama gitu ya. betul, misalnya ada yang usaha bidang
baju atau apa kan untuk pemasaran secara online kan kita butuh konten. Nah daripada dia repot hire tim untuk gaji, untuk mikirin apa kontennya mau seperti apa, arahnya ditipkan kan, sama tim itu. Bisa diserahkan ke kita. Agensi otomatisnya di situ juga ada. Nanti bisa kita sesuaiin. Kayak nanti affiliate gitu ya modelnya. Ini lebih bukan. beda. Kalau affiliate kan menjualkan produknya. Kalau kita membantu brandingnya, Pak. Branding sama positioningnya mau dibawa kemana. Arahnya mau kemana, terus foto produk pun juga bisa diterangkan sama tim ini. Berarti nanti wedangan Alek ini kan bisa gitu di branding. Ini kan termasuk manual kayak gini tuh, biasa gitu, hanya dari mulut ke mulut. Tapi nanti kalau di rebranding lagi, buat brandingan ulang. Branding ulang, bukan makanan yang diangkat mungkin, nanti tapi kita buat makanan yang premium itu. Sekarang dinaikin nih Pak. Sekarang sudah nggak ke makanan like, ya? Tapi dia itu mereka itu itu butuh tempat nongkrong saja. Jadi yang dinaikkan itu bukan kalau makanan ya tetap yang dinaikkan itu kenyamanan tempat nongkrong. Nongkrong tok ratuku ra kacak. Namanya branding kok. Branding. Nanti naikkan itu. Fasilitas tempat, kenyamanan, nugas. Pengen nongkrong, Mas Alek. Oh iya bagus itu. Kan gitu. Brandingnya kayak gitu kan. sak ngopi nih. Ya jelas masa rene ora jajan. Repot gitu. Iya, bagus itu, bagus. Sekarang timnya berapa person? Sekarang kita baru untuk tim intinya kita internalnya ada 5. Tapi kalau misalnya proyeknya lagi banyak, kita hire freelance dari luar. Oh gitu ya. Memang sudah ada pembagian divisinya. Udah itu tim konten termasuk dari bikin skrip, aku bikin konten-konten itu skripnya udah ada, terus editing seperti tim sosmed kita yang bawa kamera sama yang bawa HP gitu-gitu, terus yang buat masarin sama yang ngembangin usahanya ini. Yang masak siapa? Yang masak kebetulan itu ada ibu-ibu kemarin tuh warga tadi sekitar. Ya? Itu video tadi itu ada ibu-ibu. Terus ada yang bantuin temanku masak juga, terus sama aku sendiri soalnya resepnya kan dari ibuku. Jadi yang bisa mastiin resepnya sama yang dibikin ibu ya aku. Karena yang nyicipnya kan dari awal aku. Gitu. Kecil-kecilan udah punya skrip sendiri. Iya sendiri. Masa yang besar skrip kehidupan. Terlambat. Kuwi nanti kita coba. Aku ngawali dia biyen. Branding enhajikan ya itu bisa. Enhajikan itu maksudnya ngono aku lho. Maksudnya ngono kuwi. Bisa. Bapak kan jualan kaos juga toh, Pak? Iya. Itu iya bisa di posting harga diri macam. Di Meta Ads itu loh, Pak. Jadi kan diposting itu yang belum saya coba. Jadi demokrasinya tuh bisa disesuaikan. Misalnya Indonesia kan kebesaran difokusin Solo, Jogja gitu-gitu, Pak. Prosedur. Itu perkotaan. Pasaran enhajikan nanti di mana? Enggak ada Sukoharjo. Yo, cangaan toh kan itu. Diperluas itu loh maksudnya. Ya enggak ada kecamatan. Jadi iklan itu muncul di Facebook, misalnya kalau pakai Facebook ya. Ya, Facebook Ads gitu. Facebook Ads itu ya dia muncul orang-orang yang ada di nggak ada misalnya. Bisa di kayak gitu, tapi kan untuk Ads sendiri kan kita sesuaiin tuh Pak. Misalnya target marketnya tepat tapi dia nggak punya keinginan untuk beli apa daya belinya lemah dalam artian keuangannya kurang ini tidak nutup juga apa sia-sia juga kan kita harus sesuaiin target marketnya tepat terus ada keinginan daya beli seperti misalnya sambal contohnya ini kalau mau iklan di Facebook Ads. Itu target market salah satu utamanya yaitu di Facebook kan ibu-ibu karena orang tua sekarang kan masih banyak main Facebook tuh Pak. Itu dari pilihan umur jadi kita tuh bisa nyesuaiin targeting umur dari 18 sampai 65 gitu-gitu sesuai sasaran berarti. Mungkin anak balita fokus jangan fokus kan nanti iklannya menyasar. Wih, nek sambal nih. Tek koyo gaweane ibuku ndek biyen ya. Dia nanti beli. Betul, karena tagline kita kan cita rasa khas keluarga. Cita rasa khas keluarga. Untuk Indonesia Raya. Karena kan resepnya rayane lho aku dadi. Resepnya dari ibu. Drawasi. Sok dijanek ora. Indonesia toh. Kan cita rasa keluarga untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oh iya betul. Oke. Diimprove.
Ora desa. Sedijakne. Sukoharjo tok ngono lho. Ora. Kalau penjualan selama ini kemana aja? Penjualan kita alhamdulillah udah seluruh Indonesia. Nah, Oh, makanya iya toh. dari itu kan dari hasil ads itu kan ada datanya, Pak. Datanya kota mana aja, umur Dia berapa ngasih aja. laporan ya? Iya, ada hasil reportnya, ada laporannya. Jadi untuk ads berikutnya tuh kita udah bisa nyesuaiin lagi. Jadi udah makin pas. Kalau sejauh ini sih Mana pengalamannya? paling besar itu baru kemarin banget waktu take video itu kita kirim ke Sulawesi itu 10 botol, ke Padang juga 10 botol. Wih, Karena yang jauh-jauh itu kita kasih keringanan ongkir, satu pasti potongan ongkir, kedua diskon produk juga, tapi minimal beli ya 10 botol. Kita juga bisa open ini affiliate. Nah, Bapak jelasin tadi kita affiliate. Jadi kalau teman-teman di sini jualin produk kita itu komisinya 5-15% tergantung penjualannya. Jadi ini 30.000. Nah, dari 30.000 itu berapa berarti kan? ya betul, potongan 5% buat yang menjualkan. Lewat TikTok bisa. Apa sosmednya? Sampaikan. Ya, betul. Sosmednya kita dari Instagram, Facebook, TikTok itu namanya Warung Anpri 234. Warung Anpri 234. Sama Coba sama dicari. Sama, Pak. Warung Anpri 234. Ya. Share, komen. Ya, perlu ya seperti itu supaya nanti semakin banyak orang tahu, apalagi warga MTA Betul. itu Ha. tahu kalau ini miliknya produk Warung. kita sendiri. 234. Untuk masa berlakunya. Expirednya. Expired betul ya. Nah, itu berapa bulan, berapa tahun? Kita kan PO 1 hari sistemnya, Pak. Jadi kita stok nggak banyak. Karena kan masih manual seperti Berarti video. fresh ya ini. Selalu fresh. iya. Pesen hari ini kita kalau masih siang lah maksimal zuhur itu tuh masih bisa kita kirim hari ini. Tapi kalau udah sore itu kita kan bikinnya besok. Nah, untuk batch expire-nya itu di 2 minggu karena kan pengawet kita sedikit. Tapi untuk masa ini sebelum basi itu 1 bulan. Tapi untuk masih enaknya, cita rasanya masih keluar, bumbu-bumbunya 2 minggu. alami 2 minggu. Ya, sekarang ke nomor handphone yang bisa dihubungi kalau nanti mau pesan secara online bisa lewat WA bisa kan? Bisa lewat WA, bisa lewat website kita, ada landing page juga, atau lewat e-commerce. Dari berbagai e-commerce sudah kita Semua sudah ada ya? namanya juga sama, Warung Yang Anpri. hijau, yang Oren, yang hitam itu. hitam merah. Sudah masuk semuanya. Warnanya komplit ya saya. Warnanya komplit kan? Lah iya nun, gue nek umpamane oren gawe oren enggak masuk. Enggak jadi perhatian gitu. Tapi kalau kita pesan di website, kita ada skema membership namanya, Pak. apa itu? Skema membership itu setiap produk ini dapat 1 poin. 1 poin itu nilainya 1.000. Oh, ada poinnya. Jadi misalnya beli 3 berarti kan dapat 3 poin. Nah, pembelian berikutnya ada potongan 3.000 kalau mau dipakai. Kalau dikumpulin juga bisa. Jadi Total poin ya. khusus beli di website kita. Nama Apa websitenya? Iya. websitenya Warung Anpri 234 juga. Jadi kita semua rata, Pak. Jadi Gitu lebih konsumen enak tuh, itu. Warung namanya Anpri satu. www.warunganpri234.com. warunganpri234.com. Iya, silakan saja nanti bisa diakses. Di situ ada kemudahan. Kalau kan nanti diarahkan kan bisa ya? Bisa. Di website itu diarahkan ke Pembelian mau pembayaran. lewat WA-nya Ya, atau langsung lewat order bisa. order, terus atau ke tadi apa? Ke e-commerce. E-commerce. Bisa juga. Oke. Berapa nomormu? Nomor WhatsApp bisa dihubungi. Iya, nomor yang bisa dihubungi. Nomor WhatsApp bisa dihubungi di 0821 Nggih. 3387 1345. Itu nomor WhatsApp bisnis kita. Ulangi sekali lagi. 0821 3387 1345. Oke, silakan saja nanti bisa akses untuk bisa order, Pemesanan langsung pemesanan atau jadi reseller, affiliate dan lain Affiliate sebagainya. Tidak masalah. Iya. Dibuka. Mas. Berarti memang ini tidak ada warungnya ya? Untuk Secara sementara fisik ya? belum, Pak. Belum, Karena kita masih fokuskan karena ini dari awal tuh orang tua tidak memberikan modal dalam artian ini modal tak modali kamu buka usaha gitu enggak. Nah, gimana? Kan dari awal tahun Ilmu yang 2000 modalnya ya. Resep, modal resep. Resep juga. 2021 itu ada di sosmedku di Instagram itu ada postingannya. Tahun itu aku 2021 itu punya uang 750.000. 750.000. Itu aku modalin buat thrifting itu terus makin berkembang. Terus sampai akhirnya punya modal lebih kita diriin legalitas ini.
Tapi walaupun seperti itu kan aku untuk terakhir berapa kali aku bayar kuliah udah sendiri sama bayar kontrakan sendiri. Tapi salah satu mungkin apa Pak ya sebutnya privilege ya mungkin. Privilege. Jadi aku bisa fokus kembangin produkku tanpa ini mikir orang tua. Kadang kan ada orang mau buka usaha nih punya modal tapi bapaknya sakit apa biayain adiknya kuliah gitu kan. Kalau aku kan bisa fokus dengan uang yang aku punyai buat ini gitu. Toh ya semisal delalah jeleknya nih ini nggak jalan semua bangkrut tuh besok masih bisa makan gitu loh Pak. Kadang kan orang mikir kalau ini gagal terus nggak bisa makan. Kalau di aku kan alhamdulillahnya dibeli rezeki yang cukup sama Allah, terus orang tua juga berkecukupan. Jadi aku punya uang yang cukup dari tabungan, dari modal, bisa aku fokusin buat usahaku. Kembangkan sendiri ya. Dari hasil sendiri kembangkan sendiri. Betul. Tidak ada tanggung jawab yang lain. Betul. Ya, kan di rumah sudah ada tanggung jawab dari orang tua, adik-adik sudah ada yang ngurus gitu betul. Memang dari kecil ya, dari kecil suka jualan bisnis atau apa? Gitu ya? Iya, jadi kalau ditarik jauh banget nih Pak, waktu aku Jauh ke Jambi ya? Ya cilingan ini Jambi. tarik jauh waktu kecil tuh, waktu orang tua masih merintis tuh, aku sering ikut orang tua ke pasar Pak. Jualan di pasar, di warung tenda. Berarti. Bahkan waktu kecil tidur di warung tenda gitu-gitu loh. Ikut, jadi kan ibu bapak tuh masih jualan di pasar. Jadi aku ya ikut ke pasar sampai tidur di pasar tuh juga pernah gitu loh Pak. Jadi saat teman-teman bisa main, bisa ngapa-ngapain gitu, aku ikut orang tua ke pasar. Dulu tuh masih kayak gitu. Pasar Sarono. Maksud ke pasar tuh ke warung tenda Pak, jualan. Jualannya kan sore dari habis asar sampai jam 1, jam 2. Kalau Pecel lele tengah malam. Kayak lamongan-lamongan itu niku Pak. Lamongan-lamongan gitu. Ya udah dari kecil kayak gitu, terus SMP aku pernah jualan stiker juga. Bisa teman-teman lihat di Instagramku, terakhir ada temanku SMP itu komen lah dia ikut seneng. Sekarang udah punya usaha sendiri dari situ. Karena SMP mana? Aku SMP di Jambi. Kalau SMP Jambi ya? Nah, SMA-nya yang ke sini. SMA MTA. SMA MTA Semanggi. Alhamdulillah. Jadi dari situ tuh dari kecil tuh udah ada arti kemandirian, usaha gitu itu udah. Apalagi orang tua selalu menanamkan kemandirian kalau punya keinginan sesuatu itu nggak langsung minta gitu loh. Ngatong wae, njaluk wae. Ngatong. Tapi Jadi, ada proses. ada proses ya, entah itu kita kerja bantu orang tua. Nyewain goreng-goreng, nyewain ngumbah, isa-isa. Betul. Jadi kadang aku dari kecil tuh selalu ada achieve gitu Pak. Achievement pencapaian, misalnya kalau kamu mau ini ya kamu nilainya segini, atau kamu ya bantuin ya ini. Ya enggak langsung minta ada gitu. Wah, jadi ini dari kecil keren ya. Misalkan. Inspirasi gitu. Oke. Baik, pemirsa dan pendengar, bagi Anda yang ingin merasakan Sambal. nikmatnya sambal ini sudah saya coba. Betul. Ya, ini nikmatnya Itu luar yang biasa. original. Yang Ini original mungkin kurang Pak, yang ada ini toppingnya nih cumi. Wah, ya nanti dicoba. Ini yang original. Yang ini original. Yang ini original. Yang ini kan cumi. Ada. Silakan. Maksudnya aku tak ngomong karo pemirsa mento bergabung yang ingin bertanya langsung kepada Mas Bagas G Sambal, silakan di line telepon 02716793000, SMS, kemudian WhatsApp di 08112553000. Ataupun juga Anda yang ingin menjadi konsumen, reseller, affiliate, Anda bisa menghubungi langsung Mas Bagas yang di nomor 0821 3387 Iya. 1345. Sekali lagi. Betul. 0821 3387 1345. Itu disimpan dulu. G Sambal, suatu saat membutuhkan sambal Bisa menghubungi nomor tersebut. Jadi lanjut. maam itu tanpa sambal itu kurang. Kurang. Nggak menarik sama sekali. Ada kan orang yang mengemari sambal itu. Iya, Dan pasti, Pak. Nusantara Ini belum itu ada pilihan sambalnya luar biasa. sambal terasinya belum? Belum. Nah, itu rencana ke depannya. Oh, gitu. Biasanya kan sambal terasi itu kan juga menjadi pilihannya. Yang bermerek atau apa itu saya pernah lihat Bermerek yang kemasan apa sasetan itu
oh iya menarik juga ini gitu. Betul. Market sambel sih. Sebenarnya kalau sambel itu kan semua orang rata-rata bisa bikin, Mbak ya. Maksudnya dari warung kecil sampai restoran pun bisa bikin sambel gitu. Tapi kan yang aku angkat di sini ceritanya. Jadi perjuangan cerita sambel ini. Gimana tahun 2005 orang tua merintis warung celele itu sampai bisa seperti sekarang gitu. Jadi aku mau opportunity untuk semua masyarakat bisa nyicipin sambal yang dari tahun 2005 sampai sekarang nggak berubah rasanya. Jadi ini ya, berarti. Makanya konsep tagline-nya cita rasa khas keluarga. Jadi memang ketika mampir di pecel lelenya ibu ya sama ini. Sama, gitu. karena base resepnya ya ini sambal original itu. Gitu ya. Makanya itu. Untuk level kepedasannya sama atau ada tingkatannya? Sama, kalau untuk pedesnya sama. Tapi kita berani garansi kalau nggak pedes uang kembali, Pak. Oh gitu. Karo tapuk ya pedes. Tapi tentu kan tolak ukur pedesnya kan ada sesuaian, ada Biasanya penyesuaian. kan ada level-level tertentu. Jadi sing sedengan, ada yang levelnya agak tinggi. Nah, Betul. Suka apa pedesnya itu kan Pedesnya ada bervariasi. penyesuaian, betul. proses pembuatannya jangan cerita. Proses pembuatannya ya sekarang masih merintis kecil-kecilan Pak ya, dibantu sama teman-teman. Itu kalau pagi aku start habis subuh kan biasanya habis tadarus gitu-gitu kan lari pagi atau baca buku gitu-gitu ngecek-ngecek penjualan lah. Kadang habis itu ke pasar sama temanku, dibantuin temanku ke pasar belanja. Nanti masak, siang kita packing, sore pengiriman. Dan itu harian seperti itu ya. Jadi memang harian masih seperti itu untuk saat ini. Tapi udah ada yang bantuin itu. Alhamdulillah sekarang kan udah ada karyawan yang bantuin. Teman-teman lah, kami nyebutnya teman-teman yang bantuin. Teman-teman yang bantuin. Iya, teman-teman yang bantuin. iya. Jadi udah agak ringan lah Pak. Terlebih aku kan masih kuliah, jadi masih ada tanggungan skripsi. Orang tua kan juga nanya ini ya, kapan lulus teman-teman. Ini Tenang Pak, pasti lulus ya insya Allah. Pasti lulus pasti. Nanti kalau sudah lulus ditanya lagi kapan nikahnya. Terus Pak, Dikabari nggak nonton nggak? udah dikabari, dikabari lagi. Jambi itu sama tuh waktu nih. Sama, masih WIB, masih. Ya WB ya paling kaca sidik. Karo kanca dhewe gitu. Saralangun. Saralangun, Jambi. Nggih, alhamdulillah. Ini sambelnya Bu, mantap. Warga Jambi sing wonten Batanghari, Kerinci, Nggak bisa gon. Absen. Ngeling-ngeling. Telung, monggo saged mirsani. Angso duo. Angso 2 Jambi kota dulu. Jambi kota. Pasar. Muara Tebu, Muara Bungo, ayo. Muara Bungo. Muara Enim, mana ra? Muara ini Ora nih. Mana ini enten tuh lali niku. Muara Tunggal, Tanjung Jabung Barat, Nggih, lengkap. Yang di Jabung Timur. Ya di Nogosari juga boleh. Ya di Kedawung ya boleh. Jadi nyapa sedulur sini. Ya, betul. Kalau proses pembuatannya seperti itu ya. Seberapa penting, kan ini jualan online ya? Iya, Seberapa betul. penting dengan foto produk itu? Foto produk tentu ini ya, maksudnya kita kan nggak tahu orang kan sejauh ini kan belum bisa ngerasain kalau online. Jadi kan semenarik apa konten yang kita sediakan atau foto produk yang kita sediakan biar bisa Semenggiurkan itu apa? Betul, meningkatkan daya beli. Kalau orang kan lihat konten apa kan daya belinya seberapa meningkat untuk beli sambal di kita. Jadi proses antara makanan sama baju atau sepatu beda ya? Beda. Bagaimana cara mempromokan Ada gitu ya? segmennya beda-beda, segmentasinya beda-beda, positioningnya kita juga beda. Gimana, ada spill dikit ya? Nah, barangkali nanti kan ini juga bisa menjadi inspirasi teman-teman lah gitu ya. Atau mungkin teman-teman nanti bisa menghubungi jenengan yang Betul. kreatif tadi. Kalau brandingan kita kan kita bikin cita rasa khas keluarga itu loh Pak. Jadi kan kita ngangkat cerita, ada ceritanya. Jadi teman-teman yang beli sambal ini nggak cuma beli sambal terus sudah. Dia beli cerita perjuangan dari tahun 2005 sampai sekarang itu. Gimana perjuangan orang tua bisa bikin warung dari kecil sampai alhamdulillah saat ini. Itu cerita yang dibeli dan cerita kita khas keluarga itu yang benar-benar khas keluarga itu. Emang kita ngangkat cerita-cerita dari keluarga, ada perjuangannya. Dan setiap penjualan itu di luar zakat, infak dan sedekah, kita selalu bantu teman-teman UMKM. Jadi teman-teman UMKM Gimana itu? yang belum punya banner atau bannernya rusak kita bantuin. Atau teman-teman yang prospek nih penjualannya bisa di online kan seperti itu. Dari penjualan online yang instan seperti kenapa boleh sebut merek itu Pak, Gojek gitu-gitu. Enggak.
yang online yang langsung itu loh Pak, instan. Jangan sebut. Yang instan itu prospek kita bantu daftarin, kita gitu. bikin konsepnya, kita bikinin banner. Oh, yang hijau itu juga? Yang hijau. Itu kan bisa juga. Apa hijau? Hah? Oh, malah titik kok kayak gini. Itu bisa juga kita bantuin. Mantap ini. prospeknya. Enak cumi ya? Aku suka cumi nih malah nih. Cumi. Terus Cuma miss call ini. Mas apa Mas? Bagas. Bagas. Mas Ki. Untuk sampai saat ini testimoni yang sudah menyampaikan gitu. Komentar pelanggan ya? Gimana? pelanggan gimana? Komentar pelanggan sejauh ini ya baik buruk ya tentu kita terima Pak ya. Maksudnya kan bentuk kritik pun kita evaluasi sendiri. Misalnya ada kemarin kita kirim ke NTT karena pengiriman kan di luar tanggung jawab kita. Itu kan pihak ekspedisi. Tapi ternyata sampai sana tuh bocor dia, segelnya bocor. Itu kita kompensasi baik bentuk uang kita transfer dan voucher diskon. Ya, walaupun yang beli agak marah dengan ini ya pesannya, tapi kan kita kan sebagai seller kita bertanggung jawab secara penuh. Ada juga yang repeat order berkali-kali. Jadi daripada kita menyasar market baru itu baik juga, tapi kita lebih fokus menjaga kualitas. Jadi kita lebih mengandalkan yang repeat order, beli lagi. Kan dia udah merasakan. Gitu. Gitu. Banyak juga respon yang baik. Melayaninya semakin bagus. Kalau Kita dari servisnya rasa mungkin ada. dari rasa kita karena udah R&D itu, jadi kita proses riset buat market tuh sekitar 1 bulan Pak. Bahasanya duduk guys. Aku Jadi riset marketing riset itu penelitian. Sambal ini cocok enggak sama lidah masyarakat. Riset Uji coba. Uji coba. Kayak dalan wae uji coba. Saiki menyesuaikan agensi masalahnya. Wah, Market. Jadi nyoba bikin sambal terus kan ada warga sekitar, orang tua kita coba kasih, kita minta komentar feedbacknya, gitu ya caranya? feedback respon ya. Respon. Nah, diganti. Kata-kata sing produk masyarakat. angel kono mikir. Kene yo mikir. Yo engko tak imangi. Iso tak imangi. Oke. Terus dari sekitar terus anak-anak muda, orang tua jadi kan kayak pengolah data skripsi itu loh Pak. Kita kan ambil sampel beberapa, terus kita penyesuaian, terus sampai akhirnya nemu rasa yang pas yang saat ini. Jadi sebelum kita jual secara online tuh kita udah nyoba ke beberapa masyarakat dari kalangan umur, terus yang suka pedes sama yang enggak pedes, kita nyesuaiin tingkat kepedesan. Makanya itu kita berani garansi kalau nggak pedes uang kembali. Nah itu udah kita ini penyesuaian uji coba juga tingkat pedes orang-orang kira-kira seberapa gitu. Jadi kemudian apa yang personal branding tadi sama ini lebih dulu mana? Kalau brandingku kan aku bikin Dari awal, konten. Jadi aku tuh sempat SMP tuh seneng-senengnya bikin konten YouTube Pak. Jadi waktu itu punya tabungan sedikit sama orang tua dibeliin kamera. Terus bikin YouTube lah sama temen-temen ya kayak inilah sama temen-temen sekolah bikin konten-konten gitu ya game ya. Banyak kita bikin konten-konten YouTube gitu. Terus kan SMA itu karena sekolah di sini, SMA di sini kan agak terhalang bikin konten gimana. Tapi sempat megang akun angkatan. Jadi angkatanku itu tuh bikin YouTube yang handle aku. Nah yang sampai SMA. Kuliah kan udah mulai dewasa, udah ngerti nih, aku nih mau dikenal sebagai apa? Apakah dikenal sebagai pemateri, apa sebagai ini? Aku lebih milih Motivator. Motivasi sama edukatif Pak. Jadi itu aku misalnya tentang digital marketing, itu kontenku yang sering banget. Aku sharing sama teman-teman gimana caranya masarin produk, gimana kita bikin produk tuh menarik di konsumen walaupun baru. Apalagi kan kompetitor kan makin banyak tuh Pak. Nah kita tuh bersaing di antara banyak itu gimana caranya? Gimana maksimalin budget yang sedikit itu bisa marketnya bisa luas. Termasuk sekarang kan produk digital. Aku tuh kalau sekarang jualan kelas online tuh loh Pak, tapi aku lebih ke e-course. Jadi materi selama perkuliahan, terus aku pelajaran-pelajaran yang aku ikut di luar, itu tuh aku jadiin e-book, e-course, terus aku jual kepada teman-teman dan itu bisa dijual lagi. Jadi e-book yang aku jual buat e-book ya. Buat e-book materi-materi tentang pemasaran. Betul, itu bisa dimanfaatin sama teman-teman dan harganya cukup terjangkau. Itu artinya munculnya gesambal ini kan termasuk satu buah penelitian yang jenengan
Ya, itu praktekkan juga itu loh Mas. Itu masuk. Dengan Tidak hanya sekedar teori untuk memotivasi teman-teman, tapi juga praktek langsung. Ini loh produkku, ini ya. Sambal, terus kaos, terus juga Ya, jadi secara simpel tuh aku kan bikin konten, jadi orang tuh udah tahu aku, udah kenal. Terus dari aku udah tahu kan, jadi aku nggak perlu repot bikin konten yang gimana-gimana. Orang tahu, oh ini produknya Bagas, oh ini produknya ini, oh ini produknya dia. Jadi kita kan tinggal nurunin usaha kita. Orang kan udah tahu konten kita. Ya. Guys, sambal guys. Udah dong. Kayak sambal kayak. Cumi. sebuah saran untuk pemirsa yang pengen membuka usaha misalkan gitu ya. Antara memegang produk dulu atau termasuk membranding person tadi lebih dulu mana? Menurutku ide dulu sih Pak. Tapi ide itu semua orang punya kan, tinggal kita punya modal yang cukup, eksekusi selesai. Tapi setelah itu yang berat. Tapi untuk pertama kali menurutku tidak harus besar dengan modal minim. Yang paling gampang sekarang lagi tren ini Pak, produk digital ya kayak gitu, e-course, terkait produk-produk digital yang bisa diuangkan banyak banget sekarang. Ya salah satunya e-course gitu. Pelajaran-pelajaran gitu sekarang bisa. Tapi kalau untuk produk fisik seperti ini, selain perlu modal yang cukup, kita perlu mental yang juga siap jatuh Pak ya. Karena kan kita penjualan tidak pernah tahu. Begitu seperti aku kemarin omset turun, masih ada teman-teman yang harus dibayar. Jadi gimana caranya kita sebelum jatuh kita switch. Kita langsung switch bikin produk baru, opportunity yang bagus di market, terus bisa kita pasarkan buat nge-cover teman-teman. Ya aman ya berarti. Kita ada langkah-langkah yang banyak risikonya lah Pak kalau mulai secara ini. Langsung ke produknya. Kan sekarang yang misalnya mengawali membuat sebuah produk, itu kadang-kadang mikir, wah modalnya gimana? Waduh, iki engko nek ora laku piye. Lah itu ketakutan itu muncul sebelum dia mengeksekusi gitu. Oh, betul. Berarti kalau ini maksudnya secara ini yang diajarkan dari orang tua juga yang di pengajian, maksudnya kita kan manusia dari dalam perut kan udah ada rezekinya Pak ya. Maksudnya sampai ini kan akan ada rezekinya terus. Udah dijamin rezekinya. Terus saat jatuh pun aku pun ya sempat jatuh, tapi di situ kan ya mungkin ini yang terbaik. Karena Allah lebih tahu tentang masa depan Pak daripada kita. Jadi ya selalu berprasangka baik sama Allah. Terus ya kita yakin kalau ya ini yang menurut Allah terbaik buat kita. Gitu loh. Kalau aku mau hidup seneng, mau hidup cukup ya kemarin cukup aja sebelum jualan. Tapi apa toh yang mau aku ke depannya dengan punya uang yang lebih. Nah, mau apa toh dengan uang yang diberikan sama Allah, duit yang lebih banyak itu tujuannya buat apa? Kalau cuma buat cukup ya kemarin juga cukup. Tapi kan dengan uang banyak aku tahu dengan uang banyak ini aku bisa manfaat buat orang lain. Aku bisa bantu teman-teman UMKM yang mau lebih merekrut teman-teman untuk bekerja. Ya, buka lowongan buat teman-teman. Jadi tahu ya kalau aku dulu diajari kalau mau ngapa sesuatu ya karena Allah. Jadi begitu hal yang nggak sesuai ya mungkin ini yang terbaik buat Allah. Kayak thrifting mungkin waktu itu turun, kalau aku berasa buruk sama Allah kan mungkin aku udah dari dulu kok malah turun, kok ya malah kayak gini hidupku, padahal aku ya sholat ya tekun ngaji. Tapi kan aku lihat mungkin Allah punya cara lebih baik buat aku ke depannya. Makanya dengan sambal ya alhamdulillah aku bisa duduk di sini bareng bapak-bapak, lihat teman-teman bapak-bapak nih. Mas ini masih muda-muda ini. Lihat teman-teman lihat aku gitu. Mas asal mantu. Itu alhamdulillah. Ya mungkin ini salah satu terobosan ya, karena sekarang kan gimana karena Pak? kesibukan orang kan untuk masak itu juga Iya. kan Wes ora kenal mundu Mas. Wes ora kenal cobek. Wong sekarang itu anak-anak cewek kita itu suruh nyambel aja juga udah males-malesan. Enggak usah nyambel. Malah solutif nih anjir. Ini solusi. Yang saya maksud gitu loh. Jadi produk itu muncul karena ada problem. Kita menjawab permasalahan masyarakat. Nah itu tadi juga salah satu, kalau teman-teman mau buka bisnis atau jualan ya kita lihat Buka riset itu dulu ya. masalah di masyarakat itu apa. Sebuah ini Masalah itu bukan itu masalah. Apa? Sekarang
misalkan ini tenanan ini pertanyaan asli. Mempunyai sebuah usaha. Ini kan misalkan kita sebagai seorang karyawan yang memang sudah nyaman di situ gitu loh. Ya, sudah nyaman di situ. Beda kalau sudah punya sawah, sudah punya ini kan enak ya maksudnya kan. Apakah ini juga bisa kita lakukan? Sawah buin sawah. Ngono wae to langsung. Gimana? Untuk memulai gitu. Memulai kan ketakutan itu muncul. Maksudku pertanyaan tadi itu ketakutan muncul padahal belum dimulai. Gimana Pak ya? Mungkin tidak semua orang jadi pengusaha Pak ya. Maksudnya kalau semua pengusaha kan harus ada yang kerja juga. Tapi kan ada mentalitas yang dibangun. Ya mungkin kan aku dari kecil udah dibangun mentalitas buat jualan, buat cari uang. Jadi begitu terus. Jadi dipupuk terus. Gitu ya. Tidak gengsi. Betul. Ya kadang kita mau memulai itu kan Malu sih izin, gengsi, masuk ngene, masuk kebetulan, masuk. Lah itu belum berjalan. Tapi kalau nanti sudah berjalan, nanti akan terjadi apa di sana? Itu kan akan pandai di tengah jalan. Iya. Ya. Dipandaikan oleh situasi kondisi itu. Kalau secara agama, aku lupa suratnya yang dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan itu. Pak. Alam Nasrah. Iya, Al-Insyirah ayat 56 Pak ya. 56 ya. Yang itu pokoknya yang dipegang ya itu selama aku sejauh ini pun juga itu. Nama Yusra. Ada kemudahan. Yusra. Itu sekarang dijadikan truk-truk tulisannya bis-bis ini. Dan satu lagi yang dalam ayat niku yang Allah tidak akan membebani seorang hamba melainkan kapasitasnya Pak. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha maktasabat wa 'alaiha ma maktasabat. Rabbana la tu'akhidna dan seterusnya. Itu ya. Mungkin kan kita kan selalu evaluasi diri Pak ya, seperti saya. Apa sih maksudnya tujuan? Maksudnya kalau Allah ngasih kita rezeki lebih nih buat apa? Apakah misalnya aku bisa buka toko, buka cabang, tapi sholatku malah lalai, karena Allah malah mau nunjukin kalau sebenarnya kamu buka cabang nih malah nggak baik buat kamu. Istidrat itu malahan. Iya. Makanya tujuannya kalau aku ibadah ya karena Allah nyuruh aku ibadah. Karena kalau aku kerja ya karena Allah nyuruh aku kerja. Jadi aku lakuinnya karena Allah. Aku jualan ini ya karena Allah nyuruh buat kerja. Jadi bukan hanya semata-mata buat dunia, buat cukup, buat kaya. Itu sih Pak. Itu kata kuncinya. Apa? Itu ngaji bareng, sugih bareng, mlebu surga bareng-bareng. Wonogiri. Aku wis minta izin sama koordinator sana Mas Akul. Itu akan sering saya ucapkan. Ngaji bareng, sugih bareng, mlebu surga bareng. Itu saling menguatkan ekonomi. Betul. Salah satunya. Nggih, alhamdulillah. Ini masih apa cita-cita yang ke depan ini? Kalau mengembangkan produk atau membuat divisi? Ya kalau dari awal kan aku selalu ini 3-5 tahun Pak. Jadi aku 3 tahun lagi mau ngapa, 5 tahun lagi ini harus mau gitu ya? Ya, jadi ada plan-plannya. Tapi salah satu terbaiknya ya cuman buat hari ini. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari ini ya harus lebih dari kemarin. Selalu ada chief target-target yang harus dicapai sejauh ini. Jadi mauku ya ke depannya ya punya ini rumah makannya sendiri barangkali untuk BG supaya kita punya clothing brand yang lebih fokus target marketnya anak muda. Lebih bonafit lagi, lebih dikenal lagi. Para anak muda gitu ya. Jadi harus punya target yang jelas. Orang tua harus punya target yang jelas. Orang tua. Orang tuanya ya kita semuanya harus punya target. Masa nggak punya target? Konsultasi dengan orang tua atau masih dipantau untuk produk-produk misalnya gitu? Masih konsultasi? Masih sharing terkait apa rasanya barangkali, terus penjualan, terus kalau ada masalah-masalah yang dihadapi, kadang kan dalam ekspedisi kita pernah juga kehilangan paket Pak. Jadi paket tuh hilang. Paket tidak sampai paket hilang gitu-gitu atau masalah-masalah lain di kampus gitu-gitu. Soalnya kan aku masih kuliah juga jadi sebelumnya tuh aku kalau malam habis isak gitu kan belajar. Nanti habis itu aku nge-live itu sosmed nanti sampai mau jam-jam 3 gitu-gitu. Nanti baru istirahat bentar. Karena kalau live itu kalau mau akun kita naik itu waktunya harus agak lama Pak. Gitu. Jadi agak lama terus. Ya. Yang apa itu? Live di akun itu sosmed TikTok. Nah habis itu dilanjut ya subuhan. Terus
kalau kuliah aku bawa paket yang mau dikirim. Jadi waktu kuliah sekalian bawa paket, selesai itu ngirim, terus lanjut lagi. Jadi saat teman-teman bisa nongkrong fokus main atau ya ikut organisasi gitu-gitu, aku daripada ikut dari awal kuliah tuh daripada ikut organisasi aku pilih cari kerja di luar atau usaha sendiri, lebih menghasilkan lah, lebih tahu arahnya mau dibawa kemana. Jadi ketika aku lulus tuh aku udah tahu planku, oh kedepannya aku mau kayak gini, aku mau ngembangin ini, aku mau kayak gini, udah ada bayangan-bayangan terkait itu. Kalau kuliah di jurusan apa, Mas? Jurusan kebetulan manajemen. Oh, manajemen. Ya termasuk ngatur pas ya. Pas lah ya gitu. Tapi itu sebenarnya dari orang tua, Pak. Jadi aku tuh sebenarnya tertarik sama perfilman gitu-gitu. Tadinya mau masuk ISI Jogja. Cuman rekomendasi dari orang tua, ya aku sebagai anak yang baik ya. Ya udah, jalani dulu aja. Betul, terus ya ikut ini pilihan orang tua masuk manajemen di Manajemen. Jadi ada ilmunya juga untuk penerapan. Nah, alhamdulillah ternyata pilihan orang tua juga benar, Pak. Alhamdulillah ilmu-ilmu selama perkuliahan masih bisa kepakai. Itu ya kadang kala orang tua itu kita memikirkan kadang menyimpang, padahal orang tua itu lebih tahu. Ya ini kadang ada apa ya? Kadang kita sebagai anak muda selalu memberontak gitu, padahal orang tua kadang lebih tahu gitu. Arahnya kemana? Lebih visioner biasanya. Nah, sekarang pesen-pesen gitu, sing cah nom-nom. Anak-anak muda. Get Get kae lo lagi menit 40. Masuk gitu loh. Lagi menit 40 pesan-pesan. Gimana Mas? Iya. Kita kan saya sendiri kan sering menghadapi anak-anak muda ya, dalam artian kadang-kadang masih banyak yang nongkrong, masih main game gitu loh. Sudah nggak jelas itu, nongkrong nggak jelas. Ini kan perlu motivasi-motivasinya. Saya mendengarkan jenengan kan termasuk beda dengan yang anak-anak pada umumnya. Masalahnya itu sekarang kan ya anak-anak muda lebih cenderung ke yang seneng-seneng gitu kan, yang jenengan kan mungkin dari kecil sudah terbiasa. Nah ini kan bisa disampaikan ke teman-teman kita, warga-warga kita yang muda-muda yang masih semangatnya gitu kan, bisa apa, tenaga dan jiwa ini mau diarahkan kemana gitu loh kan, seperti itu. Gimana Mas? Menurutku masa muda cuman sekali, terus kita tuh nggak perlu habiskan untuk hura-hura. Kecuali kalau emang orang tuanya kaya raya, besok tidak perlu kerja makan uang udah ada terus, ya mungkin dan bisa terserah lah. Bisa. Tapi kalau orang-orang ya seperti saya yang dari kecil udah survive sendiri, udah banyak bantu orang tua untuk kerja, bahkan awal kuliah juga udah sibuk cari uang, itu ya kita harus sibuk buat ini besok kalau kita nggak kerja nggak makan gitu Mas. Jadi aku selalu berpikir kalau besok aku nggak jualan aku nggak makan. Selalu berusaha. Ya termotivasi nantinya kan. Selalu, makanya itu aku selalu ada tujuan, ada target ya buat itu. Jadi suatu hari misalnya targetku mau olahraga, terus ibadah yang udah pasti gitu-gitu, termasuk dengan qiraah misalnya 1 juz atau berapa gitu tuh aku targetin terus. Jadi setiap hari aku punya achievement yang harus dicapai setiap harinya. Sama buat teman-teman, kalau menurutku habiskan masa mudamu buat gagal ya. Jadi waktu muda kita udah banyak gagalnya, begitu udah mau dewasa, ada beranjak dewasa, kita udah tahu nih arahnya tuh mau dibawa kemana. Dewasa kita tuh udah dibawa kemana. Sama menurutku kita nggak perlu lebih baik dari orang lain ya. Kita cuman cukup perlu lebih baik dari diri kita sendiri. Jadi sejauh ukurannya ini, dirinya sendiri. Gitu ya. Kalau lihat rumput tetangga kan memang lebih hijau ya. Maksudnya lihat orang lain kok dia bisa, dia lebih sukses, dia lebih ini. Tapi sejauh ini sih kalau aku cuman bandingin aku sama diriku sendiri. Jadi tidak pernah iri atau silau melihat pencapaian orang lain. Kalau orang Jawa itu filosofinya wang sinawang. Wang sinawang. Terus aku ya cuman bandingin aku sama kemarin. Sama satu lagi yang paling penting, jangan bikin orang tua kita kecewa. Jadi seenggaknya kalau kita belum bisa bahagiain orang tua, kita tuh jangan bikin orang tua kita kecewa. Gitu sih. Soalnya aku sendiri pun ya namanya anak muda Pak ya, pernah bikin ibuku sempat kecewa. Jadi ibuku sempat nangis lah dulu sama masalahku. Jadi aku pun dulu ya nggak sebaik-baik gitu loh Pak. Jadi aku ya gak nakal lah. Terus dari situ tuh berat lah Pak buat ngelanjutin hidup sebagai ini nih, agak ternyata rasa itu tuh bikin orang tua kecewa tuh di aku tuh berat banget, sampai orang tua kecewa. Jadi dari situ aku berangkat
aku tidak boleh lagi nih kecewain orang tua. Pokoknya aku harus berhasil, aku harus bisa, aku harus ini. Pokoknya gimana caranya, aku selalu ini nge-push diriku terus buat bisa ini bahagia orang tuaku. Bahkan sampai saat ini pun aku udah pernah buktiin sama orang lainnya validasi atau pujian gitu enggak. Aku ya cuman buktiin ke orang tua yang dulu aku sempat bikin salah, bikin nakal gitu-gitu, bisa berubah juga. Aku cuma pengen buktiin ke orang tua, aku nggak buktiin ke siapa-siapa, harus validasi dan pujian gitu. Nggak pernah. Ya cuman karena pernah bikin orang tua kecewa. Sebenarnya cuman karena itu. Terus aku ya terus berusaha ngapain biar ini orang tua ya lihat aku, oh ternyata yang nakal udah bisa mandiri. Memang semua berproses ya berarti ya. Betul, step by stepnya Pak. Step by step. Oh berarti Debian aku mengecewakan orang tua, kita minta maaf sama orang tua, nggak akan diulangi. Betul. Kemudian menunjukkan kepada orang tua memang ini saya bisa memperbaiki. Ya, membaikin keadaan lah Pak. Memperbaiki. Nah gitu. Ini bentar lagi live berarti. Apa? Bentar lagi. Apa masih live di sosmed? Enggak. Saya masih itu seminggu ini agak libur dulu. Ini. Tinggal fokus kan bisa pakai itu toh. Oh ya sekarang lebih ini affiliate teman-teman itu Pak. Jadi aku enggak perlu terlalu repot buat pelajaran produkku, udah ada yang bantu. Hitungannya gimana itu? Gimana affiliate sudah mulai? Enggak, affiliate itu kan produknya di keranjang kuningku. Terus aku kirim sampel ke mereka. Misalnya ada si A nih review nanti. Review sambelku. Setiap penjualan lewat videonya dia dapat komisi 15%. Itu otomatis ya? Maksudnya setiap penjualan dari dia otomatis masuk ke aku, nanti aku tinggal ngirim. Nah sekarang udah simple kayak gitu. Nah selama ini kan kadang-kadang kita belinya ke affiliate itu keuntungan. Makanya dilihat affiliate satu ke affiliate lainnya itu kan hampir sama produknya. Plus jibles kayak gitu loh sama. Oh berarti ini namanya affiliate. 1, 2, 3 bahkan banyak ya. Iya. Gitu. Kalau yang live kan bisa jadi apa? Iya, moderator. Ada juga affiliate live itu. Kayaknya titip Pak, kita titip yang live itu kita titipin produk kita. Tapi kalau live aku pilih live sendiri sih. Kadang sama bikin sambal gitu malah aku live. Jadi kan teman-teman bisa tahu prosesnya kayak gimana. Oh, jadi produksi gitu ya. Mendidih pas. Kalau biasanya kan sebelumnya ya live kayak gini kita jualin produk ini. Nah, kalau sekarang konsepnya aku bikin pas produksi. Jadi pas masak kita live-nya. Jadi teman-teman bisa lihat proses kita masak. Itu salah satu strategi pemasaran ya. Kita, kan yakin kalau itu produknya sendiri, dibuat sendiri, resep sendiri, kemudian bahan-bahannya itu juga segar. Itu kan juga menentukan kualitasnya kita bisa nunjukin. Kita tidak ada yang kita tutupin. NHC kan gimana nih? NHC kan gimana? Membuka affiliate? Siapa? NHC kan? Oh, lah. Belum. Masih manual sekarang. Tapi online juga Pak, NHC Pak? Enggak. Itu manual hanya konsumsi tetangga-tetangga. Belum ke sana dan ke sini gitu kan. Tapi kalau kita mencoba kita pasarkan secara online gitu ya. Kadang-kadang apakah juga ada timbul ketakutan ketika nanti ternyata permintaan pasar di online itu luar biasa banyaknya, kita pemenuhannya kurang itu. Nambah karyawan loh. Maksudnya apakah juga terjadi gitu? Sejauh ini alhamdulillah masih tercover Pak, karena kan ada yang bantuin. Jadi kalau di daerah kontrakanku ada ibu-ibu yang ya agak nganggur gitu loh Pak. Jadi bisa diminta tolong masak, atau ibu-ibu rumah tangga gitu bisa diminta bantuin masak. Kan sambel kan patokannya ya cuma kayak gitu aja, bisa kita bantu masak. Dan pengiriman kan bisa di 3 hari dari misalnya hari ini ada yang beli nih, bisa sampai 3 hari ke depan baru dikirim maksimal. Nah jadi misalnya hari itu nggak ke cover, besoknya kita produksi. Paling banyak berapa piece sehari pernah membuat? Sehari terakhir kita sampai 50 piece. Kalau target kita di 30 piece karena kita masih di kontrakan. Pokoknya buat nge-cover dari budget ads, operasional sama yang kerja. Itu tertutup semuanya. Tertutup di 25 botol. 25 itu udah tertutup semuanya. Tapi untuk target kita 30. Detailing ya, detail banget kan. Pokoknya 30 itu laku, aman dah. Itu sehari 30 gitu. Sehari 30 udah cover. Terus sekarang misalnya kan
harga bahan dasarnya kadang naik kadang turun dan untuk menjaga itu gimana? Untuk harga pokoknya udah kita patok untuk HPP ya, untuk HPP per produk itu kan udah dipatok. Maksud saya bahan dasarnya itu kadang kan mahal, kadang kan cabai itu kan kadang naik gitu. Kadang turun. Iya, sudah dijelaskan dulu kan udah dipatok itu dari harga cabai mahal. Jadi kebetulan kita tuh kemarin udah ada yang sempat nawarin supplier cabai, tapi nanya kebutuhannya berapa dan kita belum masuk itu, jadi masih ngandelin dari pasar ya. Udah ada langganan. Jadi kita udah harian, berarti belanjanya juga harian. Seharian tuh bisa 5 kilo. Jadi kan patokan kita di 5 kilo, misalnya cabai mahal kita ambil misalnya di 60, ya berarti kita ambil di 60 dan itu terus. Dan makanya untuk cover itu setelah kita patokan termahal. Patokan termahal ketemunya di 25. Ke pasar sendiri pernah? Ke pasar sendiri sama temen. Milih barang sendiri? Milih barang masih sendiri, masih ikut ke pasar. Mastiin kualitas itu kita masih berangkat sendiri. Mastiin kualitas yang baik. Kemudian cabai yang dipilih memang ada tadi ya? Kita pakai 2 jenis cabai. Sama merah tadi ya? Cabai merah sama cabai rawit. Ya itu. Jadi real tahu lah ini yang ada langganan berarti. Udah di pasar udah ada yang jual, udah ada langganan beberapa. Kita mastiin buat beli. Belanjanya pagi. Belanjanya pasti pagi. Kenapa? Kan abis itu kita ini. Engko enak ceritanya masalah ya. Aku ngerti jawabannya, cuman gue terangno gitu. Ngopo teh belanjanya iki pagi gitu. Pagi, soalnya siang kan abis itu kita masaknya, sore kan kirim kan karena 1 hari PO produksinya. Terus kan kadang kalau aku ada kuliah juga, selain itu kalau aku kepotong kuliah kan ada teman-teman yang bantuin, seenggaknya aku udah mastiin produk bahan baku yang dibeli ini udah sesuai dengan standar yang udah ditentuin. Jadi aku bisa kelas itu udah bisa dilanjutin sama teman-teman yang masak. Untuk kualitas juga kan kualitas fresh kalau kan pagi itu fresh, bisa milih juga. Berarti yang menentukan bahan dasarnya itu maksudnya. Ya, betul. Ya, untuk menjaga konsistensi. Masih saya sendiri. Termasuk resepnya kan? Iya, karena ini kan dikonsumsi ya. Konsumsi itu di lidah itu jangan bergeser. Iya. Kalau yang dikonsumsi di sini loh, di lidah loh. Sekali sedikit aja bergeser, itu juga bisa menggeser ini. Lah kok beda rasane gitu ya? Bener. Ya. Ngerasa gitu. Iki kok beda. Iya, rotok dikelongi. Gitu. Jangan nanti malah merusak nanti. Iya, yang saya maksud tadi misalnya, nek pas regone bahan dasarnya murah enak, nek pas larang ora enak. Iya jangan. Iya berarti kan sudah diantisipasi. Udah diantisipasi dengan menghitung kalkulasi bahan baku semuanya. Iya, itu bagus itu. Gimana? Kalkulasi termahal ya sama termurah kan kita ambil tengah. Iya, terus akan mulai piye? Maksudnya gitu. Jadi nggak terpengaruh nanti kalau harga cabai itu mahal, kemudian ini dinaikkan kan enggak? Enggak. Sementara enggak, Pak. Sementara enggak. Ya, masih aman ya. Masih posisi aman. Sudah direset sampai segitunya, tadi pelajari gitu ya. Dan harga produk itu kita juga udah menentukan pasarnya, Pak. Jadi ada yang jual 10.000, ada yang jual 15.000 juga, sama 150 gram juga. Variannya juga sama. Tapi ada juga yang jual 40.000, 50.000. Nah, kita ngambil market yang di tengah itu. Jadi kalau makanan tuh konsumen tuh gampang pindah, Pak. Jadi kalau kita misalnya makan di warung ini ternyata enggak enak kan, kita gampang pindah. Nah, atau kalau ada yang lebih murah gampang pindah juga. Jadi konsumen tuh kan gampang pindah-pindah. Nah, mengatasi itu kita ngambil jalan tengahnya untuk masih premiumnya tapi harganya masih terjangkau. Segmennya tengah lah. Segmentasi pasarnya kita ambil yang di tengah. Nah ini sudah, jadi tidak berdagang secara manual lagi, sekarang sudah mulai digital, penjualannya juga digital. Mengangkat sebuah brand itu termasuk logo, warna, ya, itu perlu penelitian juga toh? Brand identity. Brand identity. Jadi warnanya kan kayak di kuning, hijau sama merahnya kan kontras dan mencolok gitu. Dan namanya kita pilih satu, G sambal ya karena gampang cuma satu. Kalau tadi geledek sambal kayak 2 gitu terus repot gitu. 2 kata ya. 2 kata. Oh, sampai sedetail itu untuk menentukan. Iya. Kebetulan ada bantuin teman juga kan, ini identitinya dari font, logo, terus kan itu kan ada logo, ini kan menggambarkan pedes. Oh ini gitu. Sini sama bun-bunan itu. Betul. Karena kepedesan. Itu kan ilustrasi di gambarnya.
Jadi biar di konsumen tuh gampang nangkepnya. Nah, itu kan kadang-kadang kita perlu mengedukasi bagi UMKM yang dia kadang-kadang juga tidak memperhatikan logo, logo, font, warna, itu tidak gitu ya. Dan hak cipta juga, misalnya font gitu kan ada hak ciptanya Pak ya. Takutnya ke depan jadi masalah, jadi kita udah mastiin kalau logo dan font yang kita pakai nggak bakal ada masalah. Ini sudah diciptakan ya. Dalam proses itu pendaftaran merek, tapi kalau ini font dan lainnya sudah dipastikan aman. Pecel lele, atasnya ada pecel lele Anpri. Ya, itu warungnya. Itu warungnya yang dijanji. Cikal bakal cikal. Induk ya. Indo. Baik Mas Bagas, kita sudah berada di akhir perjumpaan kita. Ya. Peteram ya. Orang kroso. Iya, tak terasa juga. Jangan loh. Silakan pesan bisa disampaikan ke para pengusaha, calon pengusaha yang saat ini masih mikir-mikir kapan actionnya, kapan eksekusinya. Jangan kasih motivasi mereka supaya bisa ikut berdagang, berjualan. Baik, buat teman-teman pemirsa MTA TV, salah satu pesan pentingnya kalau kalian ingin mulai usaha, yang penting itu mulai aja dulu. Maksudnya kalian tuh harus tahu produk atau yang kalian ingin keluarkan, baik jasa ataupun produk ya, ini bisa dalam bentuk jasa juga. Kalian tuh tahu tujuan arahnya tuh mau kemana, juga apakah itu menyelesaikan masalah dari banyak masyarakat atau tidak. Karena kita mengeluarkan modal yang tidak sedikit ya, ataupun ya bisa dari modal minim, tapi kita sudah tahu nih, begitu modalnya dikit ditambah pelan-pelan itu tujuannya mau kemana. Yang paling penting itu dulu, penting tahu dulu masalah masyarakat atau orang lain itu terselesaikan nggak dengan jasa atau produk kita. Yang penting itu dulu, yang pertama. Yang kedua, ya dalam usaha atau bisnis kita banyak banget persaingan kompetitor. Nah dari situ kita mencari celah dalam artian baik dalam tagline, misalnya yang bedain produk kita sama yang lain, atau dari warna, atau dari font, itu bisa juga. Nah yang selanjutnya yang paling penting yaitu mentalitas ya, kita sebagai pengusaha kita punya mentalitas yang kuat dan tahan banting. Karena nggak semua orang kuat jadi pengusaha ya ketika sepi atau ketika di ujung omset turun seperti saya ceritakan tadi itu bisa switch atau bisa berpikir secara luas, ini gimana pivot untuk ke bisnis lain atau kita kembangkan. Dan yang paling penting selalu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik. Ya, sangat baik, mohon maaf. Sangat baik kepada jangan berprasangka buruk, dan selalu kita usahakan semua hal yang kita lakukan hanya untuk Allah Ta'ala dan mengharap keridhaan dan keberkahannya. Wis, keren gitu ya. Terima kasih motivasinya Mas Bagas, semoga menginspirasi dan juga memberikan manfaat untuk pemirsa dan pendengar semuanya. Amin, semoga. Demikian acara Wedangan malam hari ini. Saya Ahmad Fauzan, Alex, dan Mas Narto dan juga Mas Bagas Prianto dari Jambi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.